Nah, ini nih, Smooth ngeluarin model terbaru. Dan ini pertama kali kelihatan nih ya. Dealer aja belum ada. Jadi kalian beruntung banget bisa ngeliat model Smooth yang terbaru. Ini nih, tadang! Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Kali ini saya berada di Bandar Jakarta, daerah Peak ya. Karena kita punya kesempatan istimewa banget nih. Kita boleh ngintip produk terbarunya dari Smooth Motor ya. Dan ini belum ada di mana-mana nih. Bahkan dealer pun belum ada yang terima motor ini. Mereka lagi pada meeting tuh di dalam tuh, dealer-dealer. Dan EVholic boleh ngelihat sneak peek motor Smooth terbarunya seperti apa. Konon diberi nama Sultan. Yuk kita lihat seperti apa motor Sultan dari Smooth ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dong. Dan jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Oke, nah sekarang nih kita lihat nih ya. Ini tampilannya bergaya seperti motor-motor matic ya pada umumnya ya. Ini mungkin kalau di depan nih, kita ngelihat depannya, ini mengingatkan kita mirip-mirip seperti apa? Fazio mungkin ya. Tapi kalau ke belakangnya beda. Nah, ke belakangnya nih mirip ya, saya nggak tahu nih mirip apa nih. Tapi yang jelas ini bergaya seperti skutik-skutik yang beredar pada umumnya. Modelnya sih cakep dan kita punya warnanya juga udah ngelihat ya. Ada beberapa ya, ada yang hitam, kemudian ada yang putih, ada yang biru, dan ada juga yang apa tuh warnanya kayak grey-grey begitu deh ya. Itu warna-warnanya sih. Nah, kita akan melihat lebih jauh ke spesifikasinya ya. Nih, dari depan kita ngeliat ya. Ini kita matikan dulu hazardnya karena ini ada hazard ya di sini ya. Nah, lampunya kita lihat nih, lampu atas dengan lampu bawah. Lampu atas dengan lampu bawah, jadi lampu jauh dengan lampu dekat ya. Dan DRL-nya langsung menyala jadi satu gitu ya. Nah, kita lihat nih, lampu sennya vertikal kiri kanan seperti ini ya. Lalu kemudian kita lihat nih, ini ada moncongnya nih, tapi fungsinya apa saya nggak tahu nih. Mungkin buat angin aja kali ya, nggak ngerti buat apa. Kemudian kita lihat rodanya nih, enak banget, roda 12, jadi pakai 12 inch ya. Itu cukup gede, cukup besar, dan itu saya rasa cocok di Indonesia. Kalau yang 10 inch kan kayaknya terlalu kecil ya. Kalau ini 12 inch dan pakai bannya juga cukup besar, yaitu 100/90. Ini hampir sama nih di belakang nih. Di belakang juga pakai ban 12 in, tapi yang ini 110/90, lebih gede dikit ya. Dan ini nih, motor hubnya beda. Motor hubnya ini 3000 watt tulisannya, 3 kW. Wow. Dan ada satu lagi yang beda nih, kelihatan di sini ya. Tulisannya adalah 72 volt. Jadi ini voltasenya lebih tinggi nih daripada Smooth Tempur dan juga Smooth yang lainnya ya. Nah, kita lihat nih, kita lihat di sini nih. Kalau dari tempat duduknya kayaknya cukup lebar ya, cukup panjang. Kemudian juga kalau untuk berdua sih kayaknya sudah enak. Lalu decknya juga ini agak lebar. Cuman kalau kita duduk ya, saya akan duduk aja dulu begini. Posisi ridingnya hampir sama seperti skutik-skutik pada umumnya sih. Jadi rasanya sih kalau untuk tinggi badan seperti saya ya, 166 begitu ya, ini udah oke sih. Agak jinjit kalau memang dia ada di standar tengah gitu ya. Kalau misalkan kita turunin seperti ini, nah posisinya sih sudah cukup ya untuk tinggi badan 166 seperti ini. Jadi saya masih napak dan tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian kalau kita standarin samping begini, ini juga kelihatannya masih tetap nyaman-nyaman aja. Dan ini juga salah satu sistem parking ya, seperti mode motor listrik pada umumnya. Kalau standar samping berarti dia mode parking. Yuk kita lihat nih bagian untuk LCD-nya. Ini kita matikan dulu aja, coba ya. Hidupkan seperti ini. Nah, tampilan depannya sih moncongnya ini, lampunya gitu ya, mirip-mirip Fazio sih ya. Tapi yang ini detail dari displaynya jelas beda karena ini digital untuk elektrik gitu ya. Kita lihat di sini informasinya cukup banyak. Nah, ini mungkin kalau di video ini kelihatan berkedip-kedip ya karena memang frame rate-nya ini agak beda ya. Jadi sebetulnya enggak. Nah, di sebelah kiri ini adalah untuk presentasi dari baterai, kemudian di atasnya ada parking. Jadi kalau kita tadi pakai standar samping dia pasti park, kemudian pencet rem untuk menghilangkan dia akan ready sebelah kanan. Di tengah sini ada untuk kecepatan, di atas menit, kemudian di bawah ini ada macam-macam. Ini ada range ya, range. Kemudian kalau kita pencet nih berubah modenya, ada odo, kemudian ada trip,
dan ada satu lagi range. Dan ini range-nya 57 km untuk kapasitas baterainya 96%. Kalau dari pihak Smoot katakan bahwa range-nya kurang lebih sekitar 80 km, tapi kita nggak pernah tahu karena ini belum pernah dicoba yang super jauh juga oleh kita ya. Jadi kita hanya menyampaikan aja informasi kalau dari pihak Smoot bilang ini bisa sampai 80 km gitu ya, kurang lebih. Nah, untuk kecepatannya juga nih kita dapat informasi ini bisa kurang lebih sampai 80 km per jam untuk top speednya ya. Jadi ini lebih cepat karena dia menggunakan baterainya 72 volt, bukan 60 volt. Seperti tadi tertulis di hub motor ya. Nah, kalau untuk di bagian handlebar, untuk tombol-tombolnya ini standar ya, mirip-mirip lah seperti motor-motor elektrik pada umumnya, nggak ada yang beda. Kecuali ini ada hazard ya di sebelah sini. Selebihnya sama aja. Ada P, kemudian mode-nya untuk kecepatan, ada 3 kecepatan. Kecepatan yang seperti biasa, ada Eco, kemudian normal, ada Sport gitu ya. Nah, untuk menyalakan atau menghidupkan ini masih pakai kunci manual ya. Jadi dia ada kuncinya seperti ini. Ya, ini masih kunci manual, jadi bukan kunci elektrik ataupun pakai NFC gitu ya. Dia benar-benar manual. Nah, jadi seperti biasa kita coba begini. Bagian ini ada tombol untuk seat. Nih, ditekan tombol seatnya ya untuk membuka bagasi. Nah, bagasinya ini sendiri nggak bakalan luas-luas banget karena ada baterai ya, tapi lumayan bisa naruh charger di depan sini, kemudian bisa naruh jas hujan dan sebagainya di sini ya. Lumayan kok. Tapi seperti biasa untuk motor-motor Smoot pada umumnya, ini ada baterai di sini dan di sini baterainya menggunakan 72 volt, beda dengan pada umumnya yang 60 volt gitu ya. Tapi ini akan ada di swap station yang sama konon gitu ya. Ini saya buka, ini ada pengamannya di sini ya. Seperti ini, kemudian seperti biasa diangkat. Nah, ini baterainya adalah baterai swap ya, udah pasti karena dari Smoot dan kemudian menggunakan 72 volt. Konon bisa ditaruh di swap station yang sama ya, walaupun voltasenya beda nih. Ini nanti sistemnya seperti apa, kita lihat aja deh, karena kita belum tes untuk mencoba swapping baterai. Jadi sepertinya model yang ini belum ada di mana-mana dan belum pernah dicoba juga oleh tim Infolik. Kita akan nyoba aja deket-deket sini aja. Saya ingin tahu gimana sih rasanya feel-nya berkendara dengan menggunakan motor Smoot Sultan ini nih ya. Ini saya akan coba ini harusnya pedestrian ya, tapi kita coba aja lah di sini. Nah, ini saya coba aja nih dari start awal ya. Ini yang saya suka adalah dia nggak nyentak nih. Jadi beda dengan Smoot yang lain ya, seperti Smoot Tempur ataupun juga Smoot Susu gitu ya. Ini start awalnya nih halus gitu ya. Jadi mungkin sesuai namanya juga Smoot gitu. Nah, ini benar-benar boleh dibilang halus sih. Jadi enak nih kalau buat pengendara, nggak bikin kaget gitu ya. Dari berhenti kayak gini nih. Kemudian saya start, nah gitu tuh nggak kerasa nyentak gitu, kan kelihatan ya nggak ngerasa nyentak gitu ya. Dan karena ini jalanannya halus, jadi saya nggak tahu nih untuk suspensinya kayak apa. Tapi kalau saya coba sedikit belok di sini ya, nah biasanya kalau lagi belok pelan-pelan begini, kalau sambil ngegas itu kan kalau nyentak suka bikin repot ya, nah ini karena dia nggak nyentak, jadi kerasa halus, jadi nggak nyusahin gitu ya kalau buat belok kayak begini nih. Nah, sekarang saya coba aja pindah ke sport mode ya, dari coba berhenti kayak gini. Oke, saya coba, nah kerasa nih akselerasinya. Dari tadi agak sedikit berhenti gitu ya, kemudian pindah ke mode sport. Begitu gas, kerasa cepet banget dapat akselerasinya. Jadi mungkin tadi saya coba jarak pendek begitu aja untuk dapetin 30 km per jam nih kayak begini nih. Nggak terasa lama nih, jadi cepet gitu ya. Untuk mode sport, jadi kalau tadi informasinya kita hanya didapat adalah kecepatan maksimum dari motor Smoot Sultan ini adalah 80 km per jam karena memang di limit atau dibatasi hanya di 80 km per jam. Secara overall sih motor ini tadi handlingnya cukup lumayan enak ya, karena seperti motor Matic pada umumnya, size-nya juga dimensinya mirip dengan motor-motor Matic lah. Cuman yang membedakan di sini adalah karena dia elektrik, untuk tenaganya dia instan ya, tapi nggak nyentak. Ini yang saya suka nih. Smoot yang lain kan banyak kan orang pada komplain ya karena begitu nyentak begitu ya. Kalau ini nggak, ini cukup boleh dibilang halus gitu ya. Kemudian kalau dari model ya begini, seperti combine antara ada Fazio-Fazionya nih dikit nih gitu di depan sini, tapi beda banget karena kita lihat kalau ke bagian belakang akan beda sekali gitu ya. Kemudian yang paling beda dari Smoot yang lain adalah dari powernya, yaitu menggunakan 72 volt dan 3 kW.
tertulis sih sebenarnya 2.500 ya, tapi kalau dari informasi yang saya dapat katanya 3 kW alias 3.000 watt. Nah, untuk harga sendiri ini belum ada informasinya karena ini belum di launching. Launchingnya itu mungkin sekitar Maret kali ya. Dan ini baru diperlihatkan ke tim EVholic. Bahkan dealer-dealer pun belum menerima nih motor ini nih. Mereka belum lihat dan belum tahu juga. Jadi kita lebih dulu nih. Teman-teman pasti beruntung kalau melihat video ini lebih duluan nih. Oke, saya rasa review singkatnya atau sneak peek-nya inilah seperti itu. Kalau saya sih penasaran banget pengen cobain ini di real world-nya alias di nyataannya gitu ya. Bagaimana jauhnya, kemudian rasanya, feel-nya dan sebagainya. Nah, teman-teman sendiri penasaran kan nih dengan motor ini? Nanti mungkin pas launching jangan lupalah kalian lihat ke dealer-dealernya Smooth kali ya. Dan karena ini motor Smooth-nya ini baru nih tipenya nih, jangan lupa juga ya. Nih, pakai baju baru juga dan kaos baru, yaitu kaosnya Silent Rider dari EVholic ya. Ini Silent Rider artinya pengendara senyap nih, pengendara sunyi ya, tanpa suara dan pastinya tanpa polusi juga. Ini cocok banget untuk kalian pengguna EV. Jadi kalau EV enthusiast harus beli nih kaos ini. Belinya ada di mana? Nanti linknya di bawah ya. Ada di Shopee ataupun juga di WhatsApp-nya EVholic. Kemudian buat teman-teman nih, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, ayo subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Dan kalau punya komentar ataupun pertanyaan seputar electric vehicle, komen aja di bawah. Yuk, salam EVholic, see you next time.